Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rohmah Fauzia, mahasiswa semester 7 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan beberapa hal penting pada saat public speaking dan presentasi. Untuk pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah penyampaian pesan melalui kata-kata yang diucapkan. Hal yang diperhatikan adalah jelas dan terstruktur. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dengan struktur pembukaan, isi, dan kesimpulan. Yang kedua, pemilihan kata. Pemilihan kata ini sesuai dengan audiens agar lebih relevan dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, gunakan storytelling. Menyisipkan cerita atau contoh dapat membuat presentasi lebih menarik. Yang keempat, hindari kata pengisian berlebihan seperti banyak bergumam, seperti atau gitu. Dan yang kedua, aspek komunikasi nonverbal. Apa saja isinya? Komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, gestur, dan bahasa tubuh. Beberapa hal penting seperti kontak mata, gestur tangan, ekspresi wajah, dan postur tubuh. Contohnya, kontak mata. Kontak mata adalah hal yang menunjukkan kepercayaan diri dan membangun koneksi dengan audiens. Sedangkan gestur tangan gunakan untuk menekankan poin-poin penting, tetapi jangan berlebihan. Untuk yang ketiga, postur tubuh. Berdiri tegak dan rileks agar terlihat percaya diri. Yang keempat, ekspresi wajah. Sesuai ekspresi dengan isi materi untuk menambahkan kesan. Yang ketiga itu aspek artikulasi dan intonasi suara. Artikulasi dan intonasi suara sangat berpengaruh pada pemahaman audiens. Adapun hal-hal yang diperhatikan adalah bicara jelas dengan tidak terburu-buru dan tidak buru-buru agar audiens mudah memahami pesan yang disampaikan. Kedua, variasi intonasi. Hindari suara yang monoton. Naik turunkan nada sesuai emosi dan pesan. Baik. Yang ketiga, gunakan atau tekankan kata kunci agar audiens dapat menangkap informasi penting. Dan yang keempat, gunakan volume yang sesuai. Tidak terlalu pelan ataupun tidak terlalu keras. Disesuaikan dengan ruangan dan jumlah audiens. Oke, yang keempat, aspek mengenal audiens. Menyesuaikan penyampaian dengan audiens akan meningkatkan efektivitas presentasi. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti ketahui latar belakang audiens, gunakan bahasa yang tepat, berikan contoh yang relevan, dan ajak interaksi. Kita juga perlu mengetahui seperti usia, profesi, tingkat pemahaman, dan minat mereka. Gunakan bahasa yang tepat sesuai dengan tingkat pemahaman audiens. Berikan contoh yang relevan supaya lebih mudah dipahami. Yang terakhir, ajak interaksi. Bisa dengan pertanyaan, diskusi ringan agar lebih engaging. Yang kelima, ataupun yang terakhir, aspek lainnya yang terkait manajemen waktu. Pastikan durasi presentasi cukup untuk menyampaikan inti pesan tanpa terburu-buru. Gunakan media pendukung. Media pendukung itu seperti slide presentasi, gambar, atau video untuk memperjelas materi. Yang ketiga, persiapan dan latihan. Latihan biasanya dilakukan di depan cermin. Saya lakukan di depan cermin atau di depan kamera untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Oke. Yang terakhir, atasi kecemasan. Tarik nafas dalam-dalam, fokus pada materi, dan anggap audiens sebagai teman bicara. Hal ini sangat penting untuk agar kita tidak terlihat
tidak terlihat engos-engosan atau terlihat cemas. Mungkin hal ini saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.